Seperti Dusban itu memang setiap bulannya itu kami cukup lumayan ya. Kadang-kadang sampai 20 dus, kadang-kadang sampai 30. Terutama untuk Rofral ini diperkirakan kurang lebih sekitar 1 bulan dalam wilayah Larangan dan sekitarnya. Ini kurang lebih sekitar setengah ton. Obatnya dan memakai pestisida itu merek Monitor. Begitu saya rasa mual perutnya, langsung saya naik kepala pusing, melihat tanah sampai muter-muter gitu. Dalam hal ini berarti untuk tahun 90 jumlah yang keracunan bertambah banyak. Hampir 70% masyarakat yang diperiksa keracunan atau terpapar oleh pestisida. Hasil bumi adalah sumber hidup yang sangat menentukan bagi petani. Tanpa mengenal lelah dan dengan berbagai cara, mereka berusaha memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Hanya dengan hasil maksimal, mereka dapat membayar kredit mereka kembali yang untuk tanaman bawang memerlukan modal yang cukup besar. Semua petani, sebagaimana para petani bawang di daerah Kabupaten Brebes dan Tegal di Pulau Jawa, sangat takut tanamannya mengalami kerusakan karena serangan hama atau penyakit tanaman. Sementara sejak Revolusi Hijau, para petani telah didorong untuk menggunakan bahan kimia sebagai pembasmi hama dan penyakit tanaman serta pupuk penyubur tanah. Dengan mudah mereka dapat memperoleh bahan kimia berupa pupuk, pembasmi hama, dan penyakit tanaman hingga di toko-toko pelosok desa. Begitu hebatnya promosi racun kimia ini sampai ke dalam keluarga, sehingga petani sangat percaya manfaatnya sebagai penyelamat produksi pertanian mereka. Seperti alternatif. Apalagi, hampir setiap hari, beberapa formulator pestisida secara intensif mendorong para petani untuk menyemprot. Berbagai demonstrasi di lahan dan bujukan-bujukan memojokkan petani sehingga mereka merasa bersalah kalau tidak menyemprot. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan, Pak. Jadi kalau untuk alternaria, Bapak menggunakannya ini, Pak. Rofral. Kok kenapa Bapak sekarang nggak pakai Rofral, itu alasannya gimana? Alasannya mahal. Oh, mahal itu. Nah, sekarang perbandingannya ya, Pak ya. Iya. Daripada Bapak dengan modal sekian, bawangnya 200, bawang Bapak rusak. Kan lebih baik kita mengatasinya sedikit mungkin, Pak. Setiap formulator seolah mempersalahkan petani kalau tidak menggunakan produknya. Maka para petani cenderung semakin berani untuk memakai berbagai macam bahan-bahan kimia tersebut. Bagus. Nah, kenapa nggak pakai apa lagi, Pak? Di lalat tuh nggak mati. Oh, untuk lalat. Iya. Nah, pakai berapa cc, Pak? Nah, pakai cc lagi, cuman pakai sendok. Kalau 2 sendok ya udah. 2 sendok itu udah campuran, Pak? Udah campuran. Nah, itu, Pak. Jadi kalau misalkan pakai Dusban khusus, seharusnya memang 2 sendok itu kurang, Pak, dosisnya, Pak. Itu.
Iya Pak. Kalau untuk pakai dusban itu per tangkinya Pak, kalau misal 17 itu minimal itu satu ini sama setengahnya Pak. Jadi ini kan 20 cc Pak. Iya. Kalau kita penuh 20 terus tambah lagi setengahnya Pak. Jadi minimal 30 cc per tangki Pak. Dorongan yang memojokkan ini masih dilengkapi dengan image bahwa petani modern adalah petani yang mempergunakan alat modern seperti alat penyemprot. Patung sang pahlawan tani lengkap dengan senjata penyemprot racun kimia ini semakin memantapkan kebanggaan petani untuk menyemprot. Maka, bahkan sebelum terjadi sesuatu gejala serangan hama pun, petani sudah menyemprot. Saya melakukan nyemprotkan dua hari satu kali. Terus itu supaya bisa mulus gitu daunnya. Saya takutnya nanti ada hama-hama gitu. Pada waktu musim palawija saya menggunakan pesemprotan itu 1 minggu 3 kali. Kalau tidak 1 minggu 3 kali mungkin daunnya tidak lemas. Jadi takut serangan-serangan hama yang dari palawija. Pak, saya menyemprot di sawah 2 kali. Kalau sekali ularnya banyak. Oleh karena itu, hampir setiap pagi terjadilah upacara yang sama di kalangan para petani penyemprot. Mengoplos sejumlah racun kimia pembasmi hama dan penyakit tanaman. Semua aturan dan tata cara meramu racun kimia pembasmi hama dan penyakit tanaman tidak dipedulikan lagi. Sarung tangan, penutup hidung dan mulut justru dirasa mengganggu. Kalau dirasa hama cukup mengkhawatirkan, maka mereka menambah sendiri dosis racun kimia itu menurut perasaan saja. Atau mencampur dengan bahan kimia lain dan masih ditambah perekat supaya racun tahan menempel lama di tumbuh-tumbuhan. Sering terjadi hasil oplosan itu, kekuatan pembunuhnya 2-3 kali lebih kuat dari sejumlah pestisida atau insektisida yang sudah dilarang pemerintah. Kemudian, mulailah prosesi pembasmian. Dan di sawah berkilo-kilo racun kimia disebarkan tanpa menyadari bahayanya bagi kehidupan. Untuk penyerapan fungisida, terutama untuk Rofral ini diperkirakan kurang lebih sekitar 1 bulan dalam wilayah Larangan dan sekitarnya. Ini kurang lebih sekitar 0,5 ton. Dusban itu diperkirakan kalau musim-musim ramai itu di kios-kios sekitar wilayah Larangan ini itu mungkin setiap harinya itu mencapai 1 sampai 2 box gitu Pak. Jadi sekitar 10 literan, 10 sampai 20 liter habis itu. Untuk wilayah Larangan sendiri ya, terutama untuk suku Brebes yang kami ketahui adalah suku Brebes. Ini kira-kira ya 1 bulan untuk saat dalam sanggu ini ya kira-kira untuk larvenya sampai 1 tonan Pak. Jadi untuk seperti dusban itu memang setiap bulannya itu kami cukup lumayan ya. Kadang-kadang sampai 20 dus, kadang-kadang sampai 30. Begitu juga seperti titan, itu juga cukup lumayan, antrakol ya. Dapat dibayangkan, setiap 1 bulan di kecamatan yang tidak seberapa luas, untuk 1 merek pestisida rata-rata laku 0,5 ton. Sementara terdapat lebih dari 20 merek pestisida yang beredar dengan efektivitas promosi yang sangat